Kalau kalian pernah berkendara tengah malam di jalur hutan, lalu tanpa sengaja melihat seseorang berdiri di pinggir jalan, jangan langsung berhenti, karena belum tentu itu manusia. Aku sudah lebih dari 10 tahun menjadi sopir truk. Jalur lintas provinsi di Pulau Jawa, hampir semuanya pernah kulewati. Jalan rusak, remblong, tanjakan panjang, sampai kecelakaan maut sudah menjadi bagian dari pekerjaanku. Tapi ada satu perjalanan yang membuatku hampir berhenti menjadi sopir selamanya. Semua bermula pada pertengahan tahun ke-2013. Saat itu aku baru diterima bekerja di sebuah perusahaan pengangkutan hasil panen di wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kupikir pekerjaan itu akan menjadi awal kehidupan baru. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa sejak hari itu ada sesuatu yang ikut menumpang di truk yang kukendarai. Dan makhluk itu tidak pernah benar-benar turun. Namaku Arga. Sebelum tinggal di Blora, aku menetap cukup lama di daerah Tasikmalaya bersama keluargaku. Setelah menikah, aku memutuskan pindah mengikuti orang tuaku yang lebih dulu menetap di Jawa Tengah. Sebagai pendatang, tentu aku belum mengenal siapa-siapa. Selama hampir 2 minggu, aku hanya menghabiskan waktu di warung kopi dekat pasar sambil mencari informasi lowongan pekerjaan. Hingga suatu sore, seorang teman baru menghampiriku. "Mas Arga kan bisa nyetir truk?" Aku mengangguk. "Kalau mau kerja, besok ikut aku." Tanpa berpikir panjang, aku menerima tawaran itu. Esok paginya, aku diajak menemui pemilik gudang gabah. Orangnya ramah. Setelah sedikit berbincang, aku langsung diterima. Unit yang akan kupakai adalah truk engkel kayu berkapasitas besar. Muatannya gabah. Dari desa-desa menuju gudang penggilingan. Hari pertama berjalan sangat lancar. Aku bahkan merasa pekerjaan itu jauh lebih ringan dibanding pekerjaan lamaku. Berangkat pagi, bongkar siang, pulang sore, tak ada masalah sedikit pun. Aku mulai yakin bahwa keputusan pindah ke Jawa Tengah adalah keputusan yang tepat. Aku tidak tahu bahwa perjalanan kedua justru menjadi awal dari seluruh teror itu. Seminggu kemudian, sekitar jam 0:30 dini hari, teleponku berdering. "Mas Arga, ada muatan." Aku langsung berangkat menuju gudang. Gabah sudah selesai dimuat. Aku ditemani seorang kenek bernama Joko. Kami berangkat ketika langit masih sangat gelap. Udara dini hari terasa dingin. Jalan desa masih sepi. Lampu truk hanya menerangi aspal beberapa meter di depan. Setelah keluar sekitar 200 meter dari gudang, kami masuk ke jalan raya utama. Di depan terlihat sebuah truk besar melaju cukup cepat. Aku menjaga jarak. Semuanya masih normal, sampai tiba-tiba dari arah kiri muncul seorang perempuan mengendarai sepeda motor. Di belakangnya ada seorang anak kecil. Mereka hendak memotong jalan. Aku refleks mengurangi kecepatan. Namun, truk di depanku tidak. Dalam hitungan detik, benturan keras memecah kesunyian malam. Motor terpental, perempuan itu terlempar beberapa meter. Anak kecil yang diboncengnya ikut terseret di atas aspal. Aku menginjak rem sekuat tenaga. Ban trukku mengeluarkan suara melengking panjang. Jarak bumperku hanya tinggal beberapa senti dari tubuh perempuan itu. Dadaku langsung sesak. Joko menutup mulutnya. Ya Allah, kami berdua turun. Orang-orang sekitar mulai berdatangan. Pedagang sayur yang hendak ke pasar ikut berlari menghampiri. Pemandangan di depan kami begitu mengerikan. Tubuh korban sudah tidak bergerak. Sementara sopir truk yang menabrak sudah menghilang begitu saja. Beberapa warga meminta kami membantu memindahkan korban ke pinggir jalan. Meski lutut gemetar, aku tetap membantu. Bau darah memenuhi udara. Tanganku bergetar sepanjang waktu. Seorang warga bahkan jatuh pingsan saat melihat kondisi korban. Setelah semuanya selesai, warga memintaku melanjutkan perjalanan. "Mas bukan yang nabrak. Kami semua lihat, lanjut saja." Aku mengangguk pelan. Tapi sejak kembali naik ke kabin, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Entah kenapa, suasana di dalam truk menjadi sangat dingin. Joko sejak tadi diam, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Aku mencoba menyalakan radio, mencairkan suasana,
Namun, tak satupun lagu mampu menghilangkan bayangan kecelakaan yang baru saja kami lihat. Aku sama sekali belum tahu bahwa perjalanan menuju gudang baru saja dimulai dan sesuatu sedang mengikuti kami dari belakang. Perjalanan kembali terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Aku terus memandangi jalan sambil sesekali melirik kaca spion kiri dan kanan. Entah karena masih syok atau memang ada yang aneh. Bulu kudukku sejak tadi tidak berhenti meremang. Joko duduk diam di sebelahku. Tangannya mencengkeram pegangan pintu erat-erat. "Bro, santai aja. Kita kan bukan yang nabrak," kataku mencoba menenangkan. Dia hanya mengangguk pelan. Truk melaju memasuki jalur hutan jati yang cukup panjang. Jalan berkelok dan minim penerangan. Kanan kiri hanya bayangan batang-batang pohon yang berdiri rapat. Tiba-tiba, bruk, Joko menepuk lenganku keras. "Mas," suaranya bergetar. "Kenapa?" Dia menunjuk kaca spion kiri. "Jangan lihat lama-lama." Refleks aku menoleh. Di sela bak belakang dan kabin, ada sosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang berantakan, bajunya lusuh, dan bagian kepalanya hancur sebelah. Persis seperti korban kecelakaan tadi, aku langsung menginjak gas lebih dalam. "Astagfirullah." Joko menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Dia masih ada, Mas. Dia masih lihat ke sini." Aku tidak berani menoleh lagi. Sepanjang jalan, kami hanya membaca doa sekeras yang kami bisa, yang membuatku semakin takut. Beberapa menit kemudian, muncul bau amis di dalam kabin. Bau darah yang tadi sempat kucium di lokasi kecelakaan. Padahal pintu dan jendela tertutup rapat. Kami akhirnya tiba di gudang tujuan sekitar tengah hari. Anak-anak gudang mulai membongkar karung gabah dari bak truk. Aku dan Joko memilih menepi ke warung kecil untuk minum kopi. Baru beberapa teguk, terdengar teriakan dari arah truk. Semua orang berlari. Seorang buruh bongkar muat terjatuh dengan dagu berdarah. Di sampingnya ada karung gabah yang terguling. "Kenapa?" tanyaku. Orang itu masih syok. "Karungnya dilempar." "Dilempar siapa?" Dia menunjuk ke arah bak truk. Dari atas sendiri, beberapa orang tertawa menganggapnya bercanda. Tapi, tidak lama kemudian, kejadian yang sama terulang. Sebuah karung gabah, seberat hampir 50 kilo, meluncur sendiri dan menghantam punggung buruh lain hingga tersungkur. Kali ini semua orang diam. Aku dan Joko saling berpandangan. Tak ada satupun yang berani naik ke bak selama beberapa menit. Akhirnya, pembongkaran dilanjutkan. Tetapi, suasananya berubah tegang. Tak ada lagi yang bercanda. Sore harinya kami kembali ke gudang asal. Joko masih pucat. Dia lebih banyak menunduk sambil memegang pegangan kabin. "Mas, menurut sampean, itu tadi ada hubungannya sama kecelakaan?" Aku mencoba terdengar tenang. Jangan dipikir macam-macam. Tapi sebenarnya, aku sendiri mulai takut. Kami tiba menjelang malam. Setelah menyerahkan kunci, aku langsung pulang ke rumah. Namun sebelum pulang, entah kenapa, kakiku justru membawaku ke rumah duka korban kecelakaan tadi. Jenazah perempuan dan anak kecil itu belum dimakamkan karena masih menunggu keluarga dari luar kota. Aku ikut membantu sebisanya sampai proses pemakaman selesai. Sepanjang acara, pikiranku terus dihantui bayangan sosok di kaca spion. Keesokan malamnya, setelah maghrib, aku kembali ke gudang. Aku berniat membersihkan bercak darah yang masih menempel di bumper truk. Di gudang ada alat semprot air bertekanan tinggi. Aku mulai menyemprot bagian depan kendaraan. Darah yang mengering perlahan luruh. Lalu, pluk, sesuatu jatuh ke lantai. Aku menyorotkan senter. Benda kecil itu tampak pucat dan kotor. Aku mengambilnya dengan ujung jari. Dan seketika tubuhku membeku. Itu jari manusia, potongan jari yang kemungkinan terselip di bumper sejak kecelakaan. Napas terasa berat. Aku sempat berpikir melapor kepada keluarga korban. Tetapi malam sudah larut dan aku takut menimbulkan keributan. Akhirnya aku memasukkan potongan jari itu ke plastik kecil dan memutuskan menguburkannya sendiri di makam korban. Malam itu juga, aku pergi ke TPU desa. Dengan penerangan senter, aku menggali tanah kecil di samping pusara korban
lalu menaruh potongan jari tersebut. Saya kembalikan bagian tubuhmu. Tolong jangan ganggu keluarga saya, gumamku pelan. Aku berdiri, menepuk tangan, lalu berjalan meninggalkan makam. Baru sekitar 5 langkah, tolong. Aku berhenti, menoleh. Tak ada siapa-siapa. Mungkin cuma suara angin, pikirku. Aku melangkah lagi. Kali ini suara itu terdengar lebih jelas, sakit. Suara perempuan, pelan, serak, dan seperti menahan tangis. Bulu kudukku langsung berdiri. Tanpa menoleh lagi, aku berlari keluar makam secepat mungkin. Dadaku sesak sampai rumah, dan aku mengira semua teror itu akan berhenti setelah jari tersebut dikuburkan. Ternyata aku salah, karena malam itu juga sesuatu masuk ke rumahku. Malam itu, aku pulang dengan tubuh yang terasa sangat lelah. Setelah berlari keluar dari pemakaman, napasku masih memburu. Berkali-kali aku mencoba meyakinkan diri bahwa suara yang kudengar hanyalah angin yang melewati pepohonan. Tapi ada satu hal yang membuatku tidak bisa tenang. Suara itu terdengar sangat jelas, bukan bisikan, bukan desiran angin, melainkan suara perempuan yang seperti sedang menahan rasa sakit. Tolong, sakit. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, istriku, Laras, langsung menyambutku. Mas, kok pucat sekali? Aku hanya tersenyum tipis. Capek, aku sengaja tidak menceritakan apapun. Aku tidak ingin membuatnya ikut ketakutan. Rumah kami sederhana, bangunan utama berada di depan. Sedangkan kamar mandi terpisah beberapa meter di belakang rumah. Karena tubuhku lengket oleh debu dan lumpur dari pemakaman, aku memutuskan mandi terlebih dahulu. Aku mengambil handuk, lalu berjalan menuju kamar mandi. Malam itu, udara terasa aneh. Tidak dingin, tidak panas, tetapi pengap. Seolah udara berhenti bergerak, aku mulai menyiram tubuh. Suara air terdengar memenuhi ruangan kecil itu. Beberapa menit kemudian, mandiku hampir selesai. Saat mengambil sabun yang terjatuh, mataku tidak sengaja mengarah ke cermin tua yang tergantung di dinding. Awalnya tidak ada apa-apa, namun perlahan permukaan cermin seperti mengembun sendiri. Padahal saat itu tidak ada uap panas. Aku mengerutkan dahi. Embun itu semakin melebar, lalu membentuk seperti bekas telapak tangan. 1, 2, 3. Seolah ada seseorang yang menempelkan tangannya dari balik cermin. Dadaku langsung berdebar. Laras! Aku memanggil istriku. Mas, kenapa? Coba kesini sebentar. Laras datang sambil membawa lampu. Ada apa? Lihat cermin itu. Dia memandang beberapa detik. Loh, nggak ada apa-apa. Aku kembali melihat ke arah cermin. Bekas telapak tangan itu hilang begitu saja. Aku mulai merinding. Sudahlah mas, jangan suka ngelamun. Aku mengangguk. Mungkin benar, mungkin pikiranku masih dipenuhi kejadian tadi siang. Aku berusaha melupakannya. Baru beberapa menit masuk ke rumah. Anak perempuanku yang baru berusia 3 tahun tiba-tiba menangis. Tangisnya sangat keras. Aku segera menggendongnya. Sayang, kenapa? Tidak ada jawaban. Biasanya kalau lapar atau mengantuk, dia pasti menunjuk sesuatu. Tapi malam itu berbeda. Dia hanya menangis, yang membuatku semakin bingung. Tidak ada setetes air mata pun keluar dari matanya. Tangisnya keras, wajahnya memerah, tetapi matanya kering. Aku mencoba menghiburnya. Ku belikan permen, ku beri mainan, ku bukakan video kartun di ponsel. Semuanya ditolak. Dia terus menangis sambil menatap ke arah pintu belakang rumah, seolah melihat seseorang berdiri di sana. Laras mulai panik. Mas, kok aneh ya? Aku mulai ikut gelisah. Setelah hampir 1 jam, akhirnya tangisnya berhenti. Dia tertidur di pelukanku. Aku menghela napas lega. Kupikir semuanya sudah selesai. Ternyata itu baru permulaan. Sekitar pukul 1 dini hari, aku baru saja terlelap. Tiba-tiba, hihihihi, suara tawa kecil membuatku terbangun. Aku membuka mata. Kulihat anakku sudah duduk di atas kasur. Matanya mengarah ke langit-langit.
Tidak berkedip bibirnya. Tersenyum lebar sayang. Tidak ada jawaban. Aku menyentuh bahunya. Tubuhnya terasa dingin. Sangat dingin, sayang. Masih diam. Senyumnya justru semakin lebar. Laras mulai menangis. Mas, kenapa anak kita? Aku langsung menggendongnya, tetapi dia tetap menatap ke atas. Seolah ada seseorang berdiri tepat di atas kami. Bulu kuduku berdiri. Aku tidak berani ikut melihat ke arah langit-langit. Aku hanya terus membaca doa, namun anakku tetap tersenyum. Tanpa berkedip, tanpa suara, tanpa bergerak sedikit pun. Rumah orang tuaku hanya berjarak beberapa rumah. Aku segera berlari ke sana sambil menggendong anakku. Pak, ayah langsung membuka pintu. Ada apa? Aku menjelaskan semuanya. Beliau tidak banyak bertanya. Beliau hanya masuk ke dapur, mengambil semangkuk air putih, lalu meminta ibuku mengambil sedikit garam. Ayah membaca doa dengan suara pelan, kemudian mengusapkan air itu ke wajah cucunya. Beberapa detik kemudian, anakku tiba-tiba terkulai lemas. Aku panik. Pak, tunggu. Ayah tetap tenang. Beberapa saat kemudian, anakku membuka mata. Dia melihat ke arahku. Ayah, hanya satu kata, lalu menangis seperti anak kecil pada umumnya. Air matanya akhirnya keluar. Aku hampir ikut menangis karena lega. Ayah menatapku cukup lama. Di jalan tadi, kamu melihat sesuatu? Aku terdiam. Beliau seperti sudah tahu. Aku akhirnya menceritakan semuanya. Mulai dari kecelakaan, penampakan di kaca spion, jari yang tertinggal, sampai suara dari makam. Ayah menghela napas panjang. Kadang, kalau seseorang meninggal dengan cara yang tragis, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Beliau kemudian menepuk pundakku. Tetap berdoa. Jangan pernah menantang apapun yang tidak kamu mengerti. Aku mengangguk pelan. Malam itu kami akhirnya bisa tidur, meski tidak benar-benar nyenyak. Karena setiap kali memejamkan mata, aku selalu melihat sosok perempuan itu berdiri di samping trukku. 4 hari berlalu. Gangguan di rumah mulai mereda. Aku kembali bekerja seperti biasa. Suatu sore, telepon dari gudang kembali masuk. Mas Arga, besok ada muatan jauh. Kemana Pak? Ke arah pantai utara. Perjalanan diperkirakan memakan waktu semalaman, karena saat itu jalan tol belum tersambung seperti sekarang. Aku menyanggupi. Esok harinya, gabah kembali dimuat ke atas truk. Namun kali ini, aku tidak menyetir sendiri. Temanku, Denny, menjadi sopir utama. Aku duduk di sebelahnya. Kami berangkat menjelang sore. Sepanjang perjalanan suasana cukup santai. Radio diputar. Kami mengobrol, tidak ada tanda aneh hingga sekitar pukul 12:30 dini hari. Lampu truk mulai memasuki tanjakan panjang di jalur hutan. Tanjakan itu terkenal curam. Banyak kendaraan berat mengalami kesulitan melewatinya. Denny mulai memindahkan gigi. Mesin meraung keras. Namun, truk justru kehilangan tenaga. Mas, kayaknya nggak kuat. Aku langsung memegang dashboard. Tarik rem tangan ditarik, gas diinjak. Mesin meraung semakin keras. Tetapi, truk tetap diam. Lalu perlahan, mundur. Sedikit demi sedikit, aku mulai merasakan firasat buruk. Karena beberapa detik lagi, di belakang kami adalah jurang kecil di sisi jalan. Dan saat itulah, sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada penampakan di kaca spion akan terjadi. Suara mesin truk meraung, memecah kesunyian malam. Jarum RPM terus naik. Asap tipis mulai keluar dari balik kap mesin. Namun tenaga truk justru semakin hilang. Gas terus, teriakku. Denny menggeleng panik. Udah mentok mas. Aku melihat ke kaca spion. Di belakang kami, jalan menurun tajam. Jika rem gagal menahan beban muatan gabah yang mencapai beberapa ton, truk bisa meluncur mundur tanpa kendali. Denny menarik rem tangan sekuat tenaga. Ban belakang mengeluarkan suara berdecit. Awalnya truk berhenti. Kami sama-sama menghela napas. Namun, hanya beberapa detik, krik perlahan. Truk mulai bergeser mundur lagi. Sedikit, lalu semakin cepat,
Mas, remnya nggak kuat. Aku langsung membuka pintu. Jangan panik, kalau udah nggak kuat, belokkan ke bahu kiri. Dini mencoba memutar setir, tetapi beban muatan membuat truk sulit dikendalikan. Aku langsung meloncat turun. Begitu kakiku menyentuh tanah, aku melihat truk masih terus meluncur. Dalam hitungan detik, roda belakang menghantam bibir jalan. Bak truk miring. Muatan bergeser keras ke satu sisi. Lalu truk terguling ke lereng dangkal di pinggir jalan. Debu beterbangan. Suara kaca pecah bercampur bunyi besi beradu memenuhi hutan. Aku segera berlari. Denny, tidak ada jawaban. Dadaku semakin sesak. Aku memanjat sisi bak yang miring. Kulihat Dini masih berada di balik kemudi. Wajahnya terluka akibat pecahan kaca. Darah mengalir dari pelipisnya. Dini, aku menarik pintu yang penyok. Setelah beberapa kali hentakan, akhirnya pintu terbuka. Aku menyeret tubuhnya keluar. Untungnya dia masih sadar, Mas. Aku enggak apa-apa, syukurlah. Lukanya tidak terlalu parah. Kami menjauh beberapa meter dari truk. Aku segera menghubungi rekan satu perusahaan yang masih berada beberapa kilometer di belakang. Halo, kalian di mana? Sebentar lagi masuk jalur hutan. Kami kecelakaan. Suara di ujung telepon langsung berubah panik. Tunggu di situ, jangan kemana-mana. Aku mengangguk meski mereka tidak bisa melihat. Telepon ku tutup. Barulah kusadari hutan kembali sunyi. Terlalu sunyi. Lampu depan truk yang masih menyala menyorot ke arah pepohonan di seberang jalan. Awalnya aku hanya duduk sambil mengatur napas. Namun mataku menangkap sesuatu. Ada seseorang berdiri di balik semak, tinggi, kurus, diam. Aku mengernyitkan dahi. Kupikir mungkin warga sekitar yang mendengar suara kecelakaan. Pak, aku berteriak. Tidak ada jawaban. Orang itu tetap berdiri. Aku memperhatikan lebih jelas. Jaraknya sekitar 30 meter. Lampu truk membuat siluet tubuhnya terlihat samar. Perlahan, dia mengangkat tangan, lalu menunjuk ke arahku. Bulu kuduku langsung berdiri. Denny, lihat ke sana. Denny menoleh. Hah? Itu orang berdiri. Denny menyipitkan mata. Mana? Itu. Aku menunjuk. Tetapi wajah Denny berubah bingung. Nggak ada siapa-siapa. Aku kembali melihat ke arah semak. Sosok itu masih ada. Kini wajahnya mulai terlihat. Rambut panjang kusut menutupi sebagian mukanya. Kulitnya pucat, bagian pipinya seperti robek. Matanya terlalu besar. Tatapannya lurus ke arahku. Kemudian dia kembali menunjuk. Pelan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak tahu kenapa. Ada dorongan aneh dalam diriku untuk menghampirinya. Seolah-olah dia sedang memanggilku. Aku melangkah satu langkah. Lalu langkah kedua. Semakin dekat, semakin jelas wajahnya. Dadaku berdebar semakin kencang. Tiba-tiba, woi, suara klakson keras membuyarkan lamunanku. Aku menoleh. Rekan-rekanku sudah datang. Saat kembali melihat ke arah semak, sosok itu hilang, benar-benar lenyap. Salah satu temanku langsung menghampiri. Gak, kamu tadi ngapain? Aku masih terpaku. Ada orang. Di sana, mereka menoleh ke arah yang kutunjuk. Hanya ada pohon-pohon jati, tidak ada siapapun. Kamu mungkin syok. Aku menggeleng. Aku lihat jelas, temanku mengusap pundakku. Sudah, sekarang urus dulu. Denny, aku tidak membantah. Tetapi sejak saat itu, aku sadar aku bukan lagi satu-satunya orang yang berada di lokasi kecelakaan tadi. Ada sesuatu yang sengaja memperlihatkan dirinya kepadaku, dan entah mengapa hanya aku yang bisa melihatnya. Sekitar 30 menit kemudian, perusahaan memutuskan agar aku melanjutkan perjalanan menggunakan truk lain yang datang dari belakang. Muatan dipindahkan sebisanya. Denny dibawa menuju klinik terdekat. Aku ditemani seorang kenek baru bernama Rizal. Meski tubuh masih gemetar, pekerjaan harus tetap selesai. Kami kembali memasuki jalur hutan. Kabut mulai turun. Udara terasa jauh lebih dingin. Untuk mengurangi ketegangan, aku menyalakan radio. Sebuah lagu lawas sempat terdengar beberapa detik. Lalu, krek,
Suaranya hilang, hanya terdengar desis panjang. Aku memukul pelan dashboard, radio rusak. Belum sempat Rizal menjawab, dari speaker muncul suara lain. Bukan lagu, bukan siaran radio, melainkan suara perempuan yang tertawa lirih. Hi. Aku langsung mematikan radio. Suara itu ikut hilang. Kami saling berpandangan. Tadi, Mas dengar? Rizal bertanya dengan wajah pucat. Aku mengangguk pelan. Belum sempat kami bicara lagi, suara tawa itu terdengar kembali. Padahal radio sudah mati. Kini asalnya bukan dari dashboard, melainkan dari arah bak belakang truk. Kami membeku. Tidak ada satupun yang berani menoleh. Truk terus melaju membelah hutan yang semakin gelap dan jauh di depan. Kabut mulai menutupi seluruh jalan. Aku tidak tahu bahwa malam itu masih menyimpan teror yang jauh lebih mengerikan. Suara tawa itu akhirnya menghilang begitu saja. Namun, suasana di dalam kabin masih mencekam. Aku dan Rizal sama-sama diam. Tidak ada lagi yang berani menyalakan radio. Hanya suara mesin diesel yang menemani perjalanan kami membelah hutan. Kabut semakin tebal. Lampu sorot truk hanya mampu menerangi jalan sekitar 10 meter di depan. Sesekali, bayangan batang pohon tampak seperti sosok manusia yang berdiri diam di pinggir jalan. Aku terus menggenggam setir erat. Tidak lama kemudian, rasa kantuk mulai menyerang. Kelopak mataku terasa berat, Mas. Rizal memecah kesunyian. Kalau ngantuk, mending berhenti sebentar. Aku mengangguk. Kalau ketemu warung, kita ngopi. Sekitar 15 menit kemudian, di kejauhan, terlihat cahaya kuning redup. Sebuah warung kecil berdiri sendirian di tengah hutan. Lampunya masih menggunakan lampu minyak. Di depannya hanya ada bangku kayu tua, tidak ada kendaraan lain. Tidak ada rumah penduduk. Aku sempat ragu. Namun rasa kantuk jauh lebih berbahaya. Aku akhirnya meminggirkan truk. Begitu turun dari kabin, hawa dingin langsung menyergap. Warung itu terlihat sangat tua. Dindingnya dari papan yang mulai lapuk. Di dalam hanya ada seorang nenek berusia sekitar 70 tahun. Beliau duduk diam sambil menatap ke arah jalan. Permisi, Nek, masih buka? Nenek itu mengangguk pelan, tanpa senyum, tanpa banyak bicara. Kopi 2. Beliau masuk ke dapur kecil. Tak lama kemudian, 2 gelas kopi hitam disajikan. Aromanya sangat harum. Aku dan Rizal mulai meminumnya. Suasana tetap sunyi. Akhirnya aku mencoba membuka percakapan. Nek, sepi ya? Kalau malam begini, beliau tetap menatap ke arah jalan. Kalau malam, yang lewat bukan cuma manusia. Aku dan Rizal saling berpandangan. Aku tersenyum kecil, mengira beliau hanya sedang bercanda. Namun wajah nenek itu sama sekali tidak berubah. Beliau kemudian berkata pelan, "Kalau nanti ada yang melambai di jalan, jangan berhenti." Kalimat itu membuat bulu kuduku langsung berdiri. Belum sempat aku bertanya lagi, nenek itu sudah kembali masuk ke dapur. Setelah selesai minum kopi, Rizal izin buang air kecil di belakang warung. Aku duduk sendiri sambil merokok. Mataku memandang ke arah pepohonan. Tiba-tiba di balik batang pohon besar terlihat 2 titik merah. Awalnya kukira bara rokok seseorang. Namun perlahan 2 titik itu bergerak semakin tinggi. Semakin jelas itu bukan bara rokok, melainkan sepasang mata. Matanya merah menyala. Dia menatap ke arah warung. Aku berdiri perlahan. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Semakin lama sosok itu semakin terlihat. Tubuhnya sangat tinggi, rambutnya panjang hingga hampir menyentuh tanah. Lengannya kurus, jari-jarinya sangat panjang. Aku refleks mengambil ponsel. Dengan tangan gemetar, aku memotret ke arah sosok itu. Cekrek, kilatan kamera menyala. Sesaat kemudian, sosok itu lenyap. Begitu saja, seolah tidak pernah ada. "Mas," suara Rizal membuatku menoleh. Wajahnya pucat pasi. "Mas, lihat pohon sebelah sana enggak?" Aku mengangguk pelan. "Kamu juga lihat?" Dia tidak langsung menjawab. Tangannya menunjuk ke arah lain. Yang itu, aku mengikuti arah telunjuknya. Di balik pohon lain, muncul lagi 2 mata merah. Kini bukan 1, tetapi 2 pasang. Tubuhku langsung membeku.
Tanpa banyak bicara, kami berdua berlari menuju truk. Aku buru-buru menghidupkan mesin. Saat truk mulai bergerak, aku sempat melihat ke arah warung. Nenek tadi berdiri di depan pintu. Beliau hanya mengangguk pelan, seolah sudah tahu apa yang baru saja kami lihat. Beberapa kilometer pertama kami lewati tanpa sepatah kata pun. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Begitu melewati gerbang keluar kawasan hutan, kabut perlahan menghilang. Lampu jalan mulai terlihat. Suasana kembali ramai. Aku menghela napas panjang. Rizal akhirnya berbicara. "Mas, tadi nenek itu manusia kan?" Aku tidak langsung menjawab karena ada satu hal yang sejak tadi mengganggu pikiranku. Saat kami membayar kopi, aku ingat betul meletakkan uang di atas meja. Tetapi nenek itu sama sekali tidak pernah mengambilnya. Dan ketika truk mulai menjauh, aku sempat melirik sekali lagi ke arah warung melalui kaca spion. Warung itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah tanah kosong dengan sebuah pohon beringin tua di tengahnya. Aku dan Rizal saling berpandangan. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulut kami. Sejak malam itu, kami berdua sepakat untuk tidak pernah lagi berhenti di jalur hutan jika hari sudah larut. Karena sampai sekarang, aku masih bertanya-tanya, apakah malam itu kami benar-benar minum kopi di sebuah warung, atau justru sedang singgah di tempat yang bukan milik manusia. Aku memutuskan tidak lagi berhenti di warung tua yang kami lewati malam itu. Entah kenapa, sejak mendengar suara tawa dari arah bak truk, firasatku mengatakan kami harus segera keluar dari jalur hutan secepat mungkin. Aku terus memacu truk dengan kecepatan sedang. Kabut semakin tebal, jarak pandang tinggal belasan meter. Rizal yang sejak tadi diam akhirnya berbisik, "Mas, kok bau darah lagi ya?" Aku langsung menghirup napas. Benar, bau amis yang sama seperti saat menyaksikan kecelakaan beberapa hari sebelumnya kembali memenuhi kabin. Belum sempat aku menjawab, terdengar suara benturan keras dari belakang. Duk, disusul satu benturan lagi. Duk, duk, seolah ada seseorang berjalan di atas bak truk. Padahal muatan sudah tertutup rapat. Aku mencoba tetap tenang. Mungkin karungnya bergeser. Namun suara itu semakin jelas, pelan, berat, dan berpindah dari belakang menuju tepat di atas kabin. Duk, duk, duk. Rizal mulai membaca ayat-ayat pendek. Dengan suara bergetar, aku ikut melafalkannya dalam hati. Tiba-tiba, seluruh lampu kabin berkedip. Radio yang sejak tadi mati menyala sendiri. Bukan lagu yang keluar, melainkan suara perempuan menangis. Tangisnya lirih, semakin lama semakin keras, lalu berubah menjadi tawa. Aku langsung mencabut kabel radio. Suara itu tetap terdengar, kini bukan dari speaker, melainkan dari luar kabin. Seolah seseorang sedang berlari mengikuti truk sambil tertawa. Aku menginjak pedal gas lebih dalam. Mesin meraung. Namun, anehnya, jarum kecepatan berhenti di angka 40 km per jam. Gas diinjak habis, truk tidak mau lebih cepat. Rem juga terasa berat, semua seperti terkunci. Di saat itulah, aku melihat kaca spion sebelah kiri. Jantungku seakan berhenti berdetak. Di atas bak truk, berdiri seorang perempuan berambut panjang. Bajunya penuh tanah, wajahnya rusak, dan di sampingnya berdiri seorang anak kecil. Keduanya memandang lurus ke arahku. Perempuan itu perlahan mengangkat tangan, bukan melambai, melainkan menunjuk ke depan. Aku refleks mengalihkan pandangan ke jalan. Beberapa meter di depan, sebuah pohon besar tumbang melintang menutup seluruh badan jalan. Aku menginjak rem sekuat tenaga. Ban mengunci, truk bergoyang keras. Truk berhenti hanya beberapa meter sebelum menghantam batang pohon itu. Aku dan Rizal terdiam. Napas kami memburu. Kalau saja kami masih melaju sedikit lebih cepat, mungkin malam itu kami tidak akan selamat. Perlahan, aku kembali melihat kaca spion. Perempuan dan anak kecil itu sudah tidak ada. Hanya bak truk kosong yang terlihat. Aku dan Rizal turun memeriksa keadaan. Beberapa menit kemudian, datang warga sekitar yang membantu menyingkirkan batang pohon. Salah seorang warga yang sudah tua menatapku lama. "Loh, kalian hampir kena ya?"
Iya Pak, beliau mengangguk pelan. Sudah banyak yang meninggal di jalur ini. Aku menceritakan apa yang baru saja kulihat. Wajah lelaki tua itu langsung berubah serius. Kalau benar ada perempuan sama anak kecil, jangan takut. Mungkin mereka bukan mau mencelakai, mungkin justru mereka yang menyelamatkan. Kalimat itu membuatku terdiam. Sepanjang sisa perjalanan tidak ada lagi gangguan apapun. Kami sampai di gudang menjelang subuh, muatan dibongkar dengan selamat. Namun, pengalaman itu terus menghantuiku. Beberapa hari kemudian, saat sedang minum kopi bersama Timon Man sesama sopir, aku iseng membuka galeri ponsel. Di sana, masih ada foto yang sempat kuambil malam setelah kecelakaan. Awalnya, aku tidak melihat sesuatu yang aneh. Namun, ketika aku perbesar, di balik pepohonan terlihat sosok perempuan yang berdiri sambil menggendong seorang anak kecil. Aku menunjukkan foto itu kepada teman-temanku. Satu persatu wajah mereka berubah pucat. Ada yang langsung mengembalikan ponsel tanpa bicara. Ada pula yang menyuruhku segera menghapus foto tersebut. Malam harinya aku menunjukkan foto itu kepada istriku. Belum sempat kulihat reaksinya, ia langsung menjatuhkan ponsel dari tangannya. Mas, jangan simpan foto seperti itu di rumah. Tanpa banyak berpikir lagi, malam itu juga aku menghapus foto tersebut. Entah kenapa, setelah foto itu hilang, semua gangguan ikut menghilang. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi bayangan di kaca spion, tidak ada lagi bau darah di dalam kabin. Beberapa bulan kemudian, aku kembali melewati jalur yang sama. Namun, kali ini, aku sengaja berhenti di sebuah musala kecil di pinggir jalan. Aku memanjatkan doa untuk seluruh korban kecelakaan yang pernah kehilangan nyawa di jalur itu. Sejak hari itu, perjalanan demi perjalanan kembali berjalan normal. Aku masih bekerja sebagai sopir truk hingga sekarang. Tetapi ada satu kebiasaan yang tidak pernah kutinggalkan. Setiap kali melewati lokasi kecelakaan, aku selalu mengurangi kecepatan. Aku membaca doa dan tidak pernah lagi menganggap remeh jalan yang dikenal angker. Karena setelah mengalami semuanya sendiri, aku percaya tidak semua penumpang yang ikut dalam perjalanan kita terlihat oleh mata. Dan kadang yang tidak terlihat itu bukan selalu datang untuk mencelakai. Ada kalanya mereka hadir hanya untuk memberi peringatan agar kita tidak mengulangi nasib tragis yang pernah mereka alami.